muncul pertanyaan yang kebetulan di sini ada 4 PNS yang baru diangkat 2020. Nah, itu apakah perlu mengisi 2020 atau tidak? Yang kedua, yang untuk yang PNS 2020 ini, ketika saya coba bantu untuk ngisi yang di 2021, itu angka kreditnya nggak muncul. Seperti apa baiknya? Terima kasih. Ya, langsung dijawab aja ya, Pak. Ya, yang tadi untuk perbaikan SKP-nya. Nah, di situ kesalahannya pada nilai perilakunya cukup, ataukah ketika mengisi pada verifikasi SKP-nya ada tidak seimbang gitu, tidak sesuai dengan kualitas mutu dan output yang dikeluarkan. Nah, kalau untuk kualitas mutu dan output itu berarti saya harus batalkan validasi di akun fasilitator. Nah, mohon dibantu dengan memberikan NIP-nya. Ya, Pak. Nah, tapi kalaupun ada nilai yang muncul pada perilaku itu adalah ada yang kurang ataupun cukup, berarti itu diperbaiki pada akun kepala sekolah. Ya. Nah, itu Pak. Terus yang ketiga tadi, pertanyaan bagi CPNS TMT 1 Maret 2020. Ya, PNS TMT 1 Maret 2020. PNS ini mereka pada siap jabar ataupun pada TRK Kimob masih jabatannya sebagai calon guru. Dan di situ pada TRK SKP-nya tidak akan muncul angka kredit. Ya, mengapa tidak akan muncul angka kredit? Karena PNS tersebut belum memiliki jabatan fungsional atau jafung. Ya, mereka masih dalam penyesuaian untuk menuju jafung diterbitkan dan akan dilantik oleh Pak Gubernur di BKD ataupun secara daring, online gitu Bapak Ibu. Jadi untuk SKP 2020 bagi PNS TMT 1 Maret 2020 mereka tetap mengisi SKP tapi sesuai dengan Permenpan RB tadi yang tadi Pak Adrian sudah menyampaikan. Ada unsur utama, ada unsur penunjang. Ya. Untuk angka kredit lewatkan saja, abaikan karena dalam SKP-nya tidak ada menu untuk angka kredit itu muncul. Nah, dalam mengisi SKP 2021 itu sama seperti biasa. Jadi menu mereka itu seperti SKP staf pelaksana atau staf tata usaha sekolah ataupun staf tata usaha yang ada di KCD. Tidak ada angka kreditnya, Pak. Ya, tapi memang masih sama karena informasi itu juga udah saya umumkan di grup dan saya japri mereka tidak satu persatu tapi ada grupnya dan itu sudah mereka ketahui. Ya, gitu Pak Kartanto ya. Yang untuk tadi Bu, yang kami yang 2021 yang sudah diverifikasi oleh kepala sekolah perlu dibatalkan atau tidak Bu? Apalah di itu aja diabaikan aja dulu Pak sambil kita menunggu ada informasi dari Disdik atau dari BKD untuk pengisian SKP-nya dibatalkan verifikasi atau tidak. Tapi yang jelas Bapak Ibu guru itu harus tetap mengisi SKP. Enggak apa-apa. Ya. Sudah cukup Bu, terima kasih penjelasannya ya Bu. Nanti untuk 2 orang guru yang harus dibatal validasi nanti saya minta untuk WA ke Ibu langsung NIP-nya. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Bapak Ibu, prioritas untuk yang naik pangkat dulu ya. Jadi untuk yang masih lama naik pangkatnya, belum berproses naik pangkatnya, di pending dulu. Kita selesaikan dulu yang 3 Februari. Tanggal 3 Februari sudah harus masuk ke KCD. Mungkin Bapak Ibu yang sedang berproses naik pangkat, di sini ada SMA 2 Cibinong, Ibu
Cynthia ya. Ibu Oh, Cinta. sudah. Oh, Ibu Cinta ini udah nggak ada lagi nih. Ya, tadi udah japri saya udah balas WA-nya. Itu sudah benar, Bu ya? Iya, saya Sudah harus selesai ya? tahu, Oke. ya. Oke, sip. Nanti baru dikerjakan. Saya tinggal nunggu aja ya Bu Nur ya, punya Bu Is dengan punya Asep ya Bu. Saya nunggu infonya dari Ibu ya. Ya, Pak. Untuk pelaksana atau kasubag mungkin Bu? Apa untuk nama jabatan, analisis jabatannya? Oh ya. Untuk pelaksana atau staf TU sekolah beserta dengan kasubag. Nah, kalau untuk kasubag TU sekolah itu jabatannya sudah jelas ya Bapak Ibu. Karena di situ juga dapat SK-nya dari gubernur, dari BKD ya. Jadi di situ tidak ada lagi untuk kita mau revisi ataupun memperbaiki nama jabatannya. Nah, ini untuk staf TU. Staf TU itu nama jabatannya ada di saya, dan untuk yang terbaru pada SKP atau nomenklatur 2021 dari BKD-nya belum menurunkan nama-nama jabatan yang terbaru. Tapi tidak mengurangi nama jabatan itu diambil dari ijazah yang diampu Bapak Ibu. Ya. Karena jabatan itu ada 3 kelas 5, kelas 6, dan kelas 7. Pada kelas 5 itu nama jabatannya pengadministrasi, itu ijazah yang diampu adalah SMA, SMK, ataupun sederajat lainnya. Ya. Kalau untuk kelas 6 itu nama jabatannya adalah pengelola, pada ijazah yang diampu adalah D3, S1, dan ada juga S2. Terus untuk analis itu jabatannya kelas 7, tapi kita di satuan pendidikan itu jabatan kelas 7 itu jarang dipergunakan karena mereka adalah analis pendidik ataupun analis kepegawaian ya. Nah, untuk perubahan nama jabatan di situ misalkan belum sesuai, saya akan perbaiki pada data aplikasi Siap Jabar. Nanti baru ada perubahan di SKP pada KIMOP dan TRK-nya. Nah, di situ karena kita mengisi SKP berdasarkan nama jabatan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya menemukan satu kendala dari SMA 1 Caringin. Di situ nama jabatannya sebagai pengadministrasi perpustakaan. Nah, pengadministrasi perpustakaan ini tidak dikeluarkan oleh nomenklatur tahun 2020. Itu adanya pengadministrasi kepegawaian dan itu sudah kami perbaiki. Ya, itu untuk nama jabatan. Ya, nanti ini nama jabatannya nanti bisa saya share lewat Pak Haji Dana, karena Pak Haji Dana juga punya grup Bapak Ibu Kasubag, bisa dipastikan dengan staf-stafnya ataupun di situ ada koordinator tata usaha sekolah. Ya. Itu Pak Adian untuk nama jabatan bagi staf TU sekolah. Baik, terima kasih Bu Nur. Mangga Bapak Ibu, kalau misalkan masih ada kita lanjut. Tapi kalau misalkan dirasa sudah cukup, ya kita akhiri. Izin bertanya Bapak. Mangga Ibu, dari mana? Dari SMA Negeri 1 Cilengsi. Cilengsi, Yang mau silakan. saya tanyakan ini, untuk perilaku yang bisa diperbaiki itu apakah hanya kerjasama ataukah yang poin atas-atasnya? Soalnya kalau yang poin di atasnya kerjasama itu sepertinya
nggak bisa dipencet, nggak bisa diganti gitu. Apakah benar memang seperti itu atau bagaimana ya Pak? Itu saja, terima kasih. Ya, saya langsung jawab aja ya. Ya, enggak. Untuk perbaikan nilai perilaku. Nilai perilaku itu dikeluarkan secara otomatis dari BKD ya. Acuan dari kinerja kita pada tahun 2020 yang dilihat dari pengisian TRK dan KIMOP. Ya. Misalkan Ibu ada kesalahan dari nilai perilaku pada kerjasama. Di situ adalah nilai cukup. Nah, itu nilai cukup ini akan diperbaiki pada akun kepala sekolah Ibu. Ya, pada menu validasi, di situ perbaikannya oleh kepala sekolah sudah muncul nilai perilaku, edit nilai perilaku. Nah, di situ bisa diperbaiki. Nah, untuk jumlah nilai itu angka baik 90 sampai 76. Nah, nilai itu yang berhak memberikan adalah kepala sekolah dengan kewenangan dan kebijakan sepenuhnya. Ya. Nah, untuk mencukupi perubahan pada nilai cukup ya, Bu. Nah, untuk kita perbaiki nilai komitmen yang masih ada yang tidak muncul nilai baik, tapi kita merasa bahwa saya maunya nilai ini diperbaiki lagi. Adanya cuma 7, saya senangnya 80. Nah, ketika kita mau edit nilai itu dengan nilai baiknya sudah muncul, itu sistemnya akan tidak respon. Ketika kita edit itu tidak mau. Karena yang hanya diperbaiki itu adalah yang ada cukupnya. Ya, betul. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, kadang Bapak Ibu itu tidak puas dengan nilai 77 ataupun 79. Nah, saya akalin aja lah dengan nilai 80, saya edit kembali. Nah, sistem itu tidak akan mau lagi. Ya, yang akan mau itu pada posisi nilai yang cukup dengan angka 74, 75, ya. Karena rentang nilai baik itu adalah 91 sampai dengan 100 adalah sangat baik. 90 sampai dengan 76 adalah nilai baik. Nah, nanti 75, 74 itu sudah muncul nilai kurang baik. Akhirnya muncullah cukup. Itu. Ya, dan yang berhak memberikan nilai itu adalah atasan Bapak Ibu. Saya tak punya hak di situ Bapak Ibu. Selaku fasilitator di KCD. Ya, begitu Pak. Ya, terima kasih Bu Nur. Jadi kesimpulannya hanya nilai cukup saja yang bisa diperbaiki. Untuk yang nilai sudah baik atau sangat baik tidak bisa dirubah lagi. Mungkin dari Bapak Kapsek ada pertanyaan, Pak Suryana? Izin Bapak. Sebagai validasi, sebentar Ibu. Ya. Kalau mungkin sudah jelas. Ada lagi pertanyaan? Izin Pak. Dari Gunung Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Bobi. Saya tugas utama administrasi keuangan. Untuk tugas tambahan diisi enggak Pak? Tugas tambahnya apa? Pegang aset Pak. Pemegang aset. Ada SK-nya ya? Ada Pak. Ya, bisa dimasukkan. Dimasukkan aja. Ya, jadi untuk tugas tambahan tadi bisa dimasukkan aja Pak Bobi. Ya, kan di SKP itu ada tugas utama dari tupoksi yang lain ya. Bisa masukin di situ. Ya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Iya Bu, silakan. Ya, saya yang dari SMA 1 Gunung Sindur Bu, yang kemarin sudah WA Ibu yang masalah output dengan realisasinya saya berbeda gitu, jadi nilainya minus itu. Makanya SKP saya nilainya cukup. Gitu. Iya, jadi saya belum, pas saya buka lagi sudah tidak bisa ini karena yang udah tidak bisa di diedit gitu ya.
kebetulan ada yang berdua dengan teman saya gitu. Kalau teman saya masih mending baik gitu, tapi saya cukup gitu. Sementara kata teman kalau mau naik pangkat itu harus minimal nilainya baik. Padahal itu nggak sengaja aja, harusnya output 1, realisasi 1, tapi saya ngetiknya malah 11 gitu. Jadi minus di situ aja sih sebenarnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya Bu, jadi gini, kalau untuk nilai pada SKP-nya itu yang ada tadinya itu ada tidak sesuai, satunya itu 1, harusnya itu 12, satunya itu 12. Nah, itu penilaiannya pada SKP Bu, pada kualitas mutu. Kualitas mutu itu berpengaruh ke situ Bu. Jadi kan di SKP itu ada 2 penilaian dalam SKP. Unsur yang dinilai, 1 adalah sasaran kerja pegawai, itu nilainya 60%. Itu dinilai oleh kepala sekolah dengan kualitas mutu yang tadi berkisar dari 91 sampai dengan 100 sangat baik, 90 sampai 76 adalah baik. Nah, itu adalah penilaian dari pimpinan Ibu, ya. Tapi kalau nilai perilaku ada yang cukup, itu adalah nilai by sistem TRK dari BKD, Bu. Nilai itu yang diperoleh dari Ibu mengisi kuesioner TRK Preview 360 KIMOP setiap hari pada tahun 2020. Ya, dan itu dihitung secara kumulatif, hasilnya nilai itu. Ya. Cari karet. Kalau yang menjadi perubahan untuk perilakunya Ibu, nanti perubahannya ke kepala sekolah, diedit lagi. Ya, di situ Bu. Nah, yang tadi untuk perbaikan, saya hapus validasi di SKP pada akun fasilitator Bu. Nanti Ibu revisi sendiri. Gitu Bu. Atau mungkin kalau ada yang belum mengisi SKP 2020 yang belum tutup sasaran target di 2020, mangga mungkin kita studi kasus aja. Nanti Bu Nur yang memberitahukan, membimbing Bapak Ibu untuk mengisi SKP 2020. Ini Bu, ada beberapa akun yang tidak muncul pada edit SKP 2020. Nah, diantaranya itu ada ketika kita buka tutup SKP saya, di situ tidak muncul ada beberapa perubahan edit-edit. Nah, itu sudah sampaikan ke Bandung. Dari sana menyampaikan Ibu servernya sedang kami perbaiki. Jadi kadang itunya belum muncul untuk membantu Bapak Ibu. Ya. Ya, karena yang warna birunya nggak muncul itu. Iya, warna biru tidak muncul atau edit SKP saya tulisannya. Ya, karena sudah validasi. Nah, dari Bandungnya itu belum dikeluarkan karena kemarin itu ada cekan lagi pada servernya Bapak Ibu ya. Mohon maklum, tapi insya Allah kami fasilitator juga selalu memberikan pertanyaan, menyampaikan resah, gelisah dari Bapak Ibu. Deg-degan sekali. Ya, betul. Ya, makanya itu Bu, saya sampaikan, mohon Bapak Ibu kalau ketika mengisi SKP jangan ya saya paham Bu, Bapak Ibu sangat. Ya, itu kesalahan saya Bu, nggak teledor gitu. Kalau bisa ditulis dalam bentuk catatan, disalin-salin dulu Bapak Ibu. Nomor 1 saya mau buat apa, outputnya apa, nomor 2 mau buat apa lagi dengan angka berapa, dicoret-coret pada selembar kertas dulu Bapak Ibu. Jadi ketika diterapkan pada laptop di TRK, insya Allah semuanya akan tertulis dengan rapi, gitu Bapak Ibu. Jangan, aduh apalagi ya, setelah udah selesai, ya saya kurang waka kurikulum, saya kurang sebagai wali kelas. Nah itulah Bapak Ibu, artinya kan kita minim kesalahan aja. Karena fitur itu bukan saya yang buka tutup, itu kan dikeluarkan dari BKD ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Berarti kita tinggal menunggu aja ya Bu ya untuk revisinya gitu. Untuk bisa edit realisasi kita tunggu dari BKD Ibu. Ya, di sini juga saya pantau Bu, saya lihat sudah buka belum, fitur itu muncul atau tidak ya. Ya, terima kasih banyak. Koordinasi dengan server dengan tim TRK di BKD Bu.
Ya, terima kasih bantuannya Ibu. Membuat agak sedikit tenang gitu. Terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya, Ibu. Bu, Assalamualaikum. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Yang mana dulu, Bu? Dari mana Ibu? Ini saya dari SMA Negeri 1 Gunung Putri, mau tanya Bapak Ibu, kan waktu tahun 2020 itu ada diklat dan diklat apa yang di seri pandemi itu, yang seri pandemi yang di PKB. Nah, kita kan ikut yang seri pandemi itu ada dua kegiatan tapi dalam satu seri, yaitu yang pertama BIMTEK-nya, yang kedua diklatnya. Diklat dulu baru BIMTEK gitu ya. Sertifikatnya ada 2, masing-masing 32 jam. Tapi dalam angka kreditnya, apakah dipisahkan atau satu? Karena itu merupakan satu rangkaian acara, rangkaian seri gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak benar, jawab dulu. Ya, kalau untuk memberikan sertifikat tadi, karena itu dalam satu rangkaian, sebaiknya Ibu ketika mengisi SKP edit itu, Ibu masuk dalam IKI sebagai kegiatan pengembangan diri yang dengan nilai jamnya 30 sampai 80 menit ya. Jam. 80 jam, sorry. 30 sampai 80 jam. Nah, di situ Ibu bisa masukkan, nanti kita satukan aja dengan angka kreditnya, tidak usah dipisah-pisahin, Bu. Ya. Nah, kalau untuk mengupload dokumennya bisa 2 aja, nggak apa-apa. Ya, sertifikat 1 dengan sertifikat yang kedua dimasukkan bersama-sama, tak jadi masalah, gitu, Bu. Ataupun salah satu surat tugas, ya, karena itu juga memberikan bukti bahwa sudah diizinkan dari atasan Ibu ataupun surat tugas dari KCD. Biasanya dari KCD ada membuat surat seperti itu. Nah ya, jadi Bapak Ibu masukin aja di satu tupoksi pada SKP-nya. Nggak usah nomor 12, setelah itu nomor 13, nggak usah, Bu. Angka kreditnya dihitung 2 atau tetap 1 ya, Bu? Karena kan itu satu rangkaian seri, satu rangkaian acara, cuma dapat sertifikat kedua gitu, Bu. Saya bingung di situnya. Gini Ibu, untuk SKP target Ibu berapa di situ? Saya sih nulisnya 1, Pak, karena saya masih menganggapnya satu rangkaian. Cuma teman ada yang nanya, kan Bu, ini kan sertifikatnya berdiri sendiri-sendiri karena ada 2 sertifikat. Nah, itu yang benar apakah masing-masing dihitung satu-satu karena masing-masing 32 kan ya, Pak ya? Atau digabung 2 kali 32 sama dengan 64, angka kreditnya tetap 1 gitu, Pak. Boleh kasih masukan? Kalau 1 aja nggak apa-apa sih, Bu. Iya, kalau saya rasa 1 aja nggak apa-apa ya, Pak ya. Kalau 2 bukan berlebih. Oh, berarti laporan pengembangan dirinya Ibu 1 atau 2 atau sama aja? Kalau laporan pengembangan dirinya sama, usul saya sih hanya 1 itu yang diakui. 1 aja ya. Laporan pengembangan dirinya 1 kan, kegiatannya itu juga. Berarti tidak bisa sertifikat 2, salah 1, Bu. Iya, Ibu. Kecuali laporan pengembangan diri 2 dan berbeda, itu mangga 2 sertifikat. Tapi kalau laporan pengembangan dirinya sama dan 1, berarti hanya 1, Bu. Itu kalau menurut saya. Ya. Ya, terima kasih Pak Adrian, Bu Nur, Bu Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nida mungkin bisa ditampilkan SKP Bu Nida. Iya. Waduh. Nggak apa-apa. Boleh Pak, boleh sebentar. Sambil pertanyaan sampai pertanyaan saya juga nih Pak. Terkait SKP di unit kerja ini kan ada SKPD-nya. Kalau saya tulis SMA 1 Babakan Madang, maka di atas tahun 2020 juga ini SMA 1 Babakan Madang. Jadi yang benar yang mana nih? Jangan ketika diubah. Mengedit SKPD. Tetap Dinas Pendidikan ya? Iya. Kemudian kalau jabatan OPD ke Dinas Pendidikan. Ya. Karena kita unit kerja tetap Dinas Pendidikan ya? Di situ kan menuliskan SKP
SKPD, Bu. Kita acuannya kan dalam edit SKP itu yang ketika kita akan mau ekspor itu, Bu, kan di situ kita pastikan SKPD. Nah, di situ tertulis SKPD. Ya, kecuali unit kerja. Nah, kan SKPD itu kan satuan kerja pemerintah daerah. Nah, SKPD kita atau OPD kita adalah Dinas Pendidikan. Iya. Berarti udah betul ya, Bu? Biru aja. Ya, Oke. cuma itu kalau ketika kita Sama ini jabatan, mohon maaf. guru Ya, muda. sama ini jabatan itu kan ya di SKP kan tulis guru ahli muda. Ini saya edit ahlinya saya hilangkan. Saya melihat di Permen 16 tahun 2009 pasal 12 itu kan dicantumkan guru pertama, guru muda, guru madya dan seterusnya. Jadi ahlinya saya hilangkan, betul ya, Bu? Ya. Saya mengikuti Permen. Mangga. Oke. Ya, apa Pak yang mau dilihat apa Pak? Pak Adrian Lanjut, mau Ibu. lihat hasil Cover, saya apanya Pak? Form SKP coba lihat. Mangga. Nah, Iya. ini yang poin tadi kegiatan tugas jabatan. Jadi ini sesuai dengan dokumen yang saya upload, dokumen PKG, hasil supervisi kepala sekolah, nilai golongan 3D amat baik, kemudian walasnya juga mengikuti amat baik, pengembangan diri saya ada 3, kemudian juga saya ada PTK, dan ini saya sebagai pembimbing ekstrakurikuler Capital Market Cup, laporannya ada, kemudian di sini ada sebagai pengawas dan sebagai pengurus MGMP, saya ada SK MGMP dari KCD wilayah 1. Jadi dokumennya ada semua. Ya, ini yang waktu target, oke benar. Nah, ini yang saya maksud, kegiatan tugas jabatan tidak perlu dimasukkan semua. Nanti ada 20 kegiatan, misalkan menjadi pembimbing Olimpiade Matematika, terus pembimbing Olimpiade Fisika, pembimbing Olimpiade Kimia. Tidak perlu diisi semua. Betul. Karena ini kita di sini bukan salah banyak-banyakan angka kredit di SKP. Betul. Karena kalau angka kredit memang bagusnya banyak-banyakannya itu di sidang penilaian angka kredit. Kalau SKP jangan terlalu banyak. Untuk di 2021 realisasinya Ibu? Untuk diri mungkin sambil yang barusan mengomentari apa yang Pak Adrian bilang, di 2021 target saya juga tidak banyak, hanya pembelajaran mungkin sebagai wali kelas, pengembangan diri masih, PTK karena sudah di 2021 saya nggak buat, kemudian Isi saya aja, Bu. hanya sebagai penunjangnya masukkan 1 organisasi aja, Expo Diisi dan aja, Ibu. pengawas saya tidak masukkan. Untuk karya tulis mana? diisi saja. PTK. Ya. Oh, tetap isi. Karena itu penelitian itu tidak hanya dibukukan atau dilaporkan, itu kan sebagai target. Memang nggak apa-apa diisikan saja. Oke. Walau tidak diseminarkan. Nggak apa-apa, ya Pak. Ya. Kemudian saya pengen lihat tanggalnya, Ibu. Di bawah coba Tanggal form apa di nih? SK. Target form target. Oke, 2 Januari 2020. Oke, sesuai. Realisasi. Ya, tempatnya Bogor ya, Bu? Ya, Bu, Ya, kenapa, itu udah Bu? Bogor. Ya, tempatnya Bogor udah betul. Sudah Bogor 2 Januari 2020. 2020. Ya, udah sesuai. Realisasi? Betul. Ini Ya. realisasi ini 12, tanggal 30 Desember 36. 2020. Oke, good. Karena Ya, tanggal 31 cuti bersama. Ya, ini untuk target waktu 12, realisasi 12. Targetnya 3, realisasi 3. Ya, sebaiknya samakan sajalah. Jangan dikurangin. Penilaian gak usah lihat ya, Pak. Tanggalnya 30 Desember 2020 udah. Ya. Udah sesuai? Sesuai, Bu. Ya. Oke, Bu Satu Nida. nuhun, Pak. Siap. Ya, Atur nuhun, Ibu. sama-sama. Sami-sami. Ya, ditunggu Bu untuk TTD Pak Haji Ridwan. Kan udah kelar. Siap, Bu. Segera, siap. Dari Babakan Madang segera selesai. Iya, Bu. Ada yang naik pangkat? Bu Nur Bu punya Dida? Bu Oi sama punya Bu, cuma Pak Asep belum bisa belum Bu Nur? Ya. Iya, Punya- bentar Pak kan. Iya, saya nanti buka Pak. Ini masih fokus dalam sikon dulu Jo. Pak ya. Oke, sip. Mangga. Ya.
Punten menegaskan saja tadi yang disampaikan oleh Bu Nida, satuan unit kerjanya tetap Dinas Pendidikan ya, tidak Satuan Pendidikan. Begitu ya? Ya, Dinas Pendidikan. Oke. Pak Adrian, gimana kita Ya. udahin aja? Ya Biar kalau ada mau waktu pemirsa untuk ya sudahan, kita sudahan. ya, biar ada waktu untuk Paling saya. untuk ini kan kita melakukan Zoom meeting ini karena target kenaikan pangkat SKP-nya ditunggu tanggal 3 Februari di KCD. Nanti apabila masih ada kekurangan pahaman, kita adakan Zoom meeting lagi setelah tanggal 3, tanggal 10 ya atau tanggal 8. Bu Nur, bertanya Bu Nur. Oh iya, iya Pak. SMA 1 Ciamas. Iya betul. Bu Nur, maaf tadi kalau misalkan di awal sudah dijelaskan, kebetulan saya agak terlambat masuknya. Yang pertama yang saya tanyakan untuk SKP tanda tangannya menggunakan bolpen warna biru atau hitam. Kemudian yang keduanya Tanda tangan gimana Pak? Maaf. Warna bolpen. Tanda tangannya menggunakan bolpen Warna warna bolpennya biru biru atau apa hitam. hitam? Oh iya, terus yang Kemudian kedua? yang keduanya seperti yang kemarin saya sampaikan itu untuk tanggal target itu adalah tanggal 2 Januari 2020, kemudian tanggal verifikasi adalah 30 Desember 2020, kemudian tanggal pembuatan yang ditandatangani oleh kepala sekolah tanggal 12 ya Bu ya, 12 Januari, kemudian tanggal diterima itu yang berarti ada dua orang yang tanda tangan di. Halo? Iya. Halo? Ya, Pak siapa namanya? Ciamas? Ciamas. Hilang sinyal. Ya untuk penanggalan untuk warna pulpen Bu sama tanggal realisasi target dan penandatanganan cuti mangsa. Ya, kalau untuk warna pulpen untuk TTD itu dari BKD-nya tidak memberikan warna apa yang harus kita pergunakan ya Bapak Ibu, tapi yang jelas di KCD para pimpinan kami sering menggunakan warna biru. Warna biru untuk tanda tangan SKP Bapak Ibu ya, baik itu kepala KCD ataupun kasih pengawasan dan Bapak Kasubag Kepegawaian KCD. Itu sering menggunakan warna biru Bapak Ibu. Dan warna pulpen ini tidak diberikan aturan dari BKD ataupun dari Disdik, tapi acuan dari tahun-tahun kemarin itu banyaknya ke warna biru Bapak Ibu. Ya. Nah, berpulang dari sekolah ibu lagi, atasannya maunya warna biru ataukah warna hitam. Nah itu kebijakannya mau seperti apa. Yang penting jangan warna merah aja. Ya pulpen warna merah, yang penting jangan warna itu aja. Ya. Nah terus yang kedua, tadi titik mangsanya itu Bapak Ibu, kan pertama saya mengumumkan yang pertama itu satu paket dengan pejabat penilai SKP 2020 ya, itu di bawahnya itu saya memberikan tanggalan titik mangsa, cuma di situ ada kekeliruan, akhirnya saya mengajukan yang kedua kalinya yang saya tulis mohon maaf ralat. Nah itu tidak sesuai karena pengalaman kami dari Pak Adrian juga pada tanggal yang tertulis pada SKP Bapak Ibu itu hanya tanggal aja dipermasalahkan dari BKN Kanrek 3. Ya, makanya kami perbaiki lagi tanggal titik mansa yang saya mengeluarkan pada pengumuman berikutnya. Di situ saya tulis mohon maaf ralat. Ya, dengan tanggal from atau tanggal pengisian formulir 2 Januari 2020 tahun kemarin. Ya, itu kita mulai pengisian formulirnya from SKP. Tanggal realisasi
adalah tanggal 30 Desember 2020. Itu penutupan realisasi SKP 2020 pada tanggal 30 Desember. Kita ngambil 30 Desember itu karena hari aktivitas terakhir dari pegawai negeri yang ada di Indonesia. Karena tanggal 31 Desember itu adalah hari libur nasional untuk seluruh PNS. Tanggal penilaian SKP itu penilaiannya kita mengambil tanggal 12 bulan Januari 2021. Itu penilaian. Ya, mengingat fitur-fitur yang dikeluarkan oleh BKD pada akun TRK pimpinan kita juga belum sempurna, dan itu dimaklumi dan diberikan arahan dari BKD bahwa tanggal segitu aja, yaitu tanggal 12 Januari 2021. Nah, tanggal penilaian SKP-nya kita ngambil pada posisi hari Jumat tanggal 15 Januari 2021. Iya. Yang penting minggu pertama dan minggu kedua pada bulan Januari itu adalah minggu pada pengerjaan SKP 2020 untuk Bapak Ibu cetak ataupun mengajukan kepada pimpinan untuk TTD. Tempat di situ pada video tutorialnya kan adalah Bandung. Nah, kita posisi KCD wilayah 1 pada Kabupaten Bogor, jadi tempatnya adalah Bogor. Ya. Itu adalah tanggal titik mangsa dan tempat untuk ekspor SKP 2020. Ya, begitu dari SMA 1 Ciomas. Ya, gitu Pak. Baik Bapak Ibu, apakah sudah cukup jelas informasi dari KCD terkait SKP ini? Diutamakan untuk yang akan dipakai, yang berproses ya, yang sudah diajukan, yang sudah lolos penilaian POPAK. SKP 2020 juga diperlukan untuk pengajuan Japung, baik yang kemarin menerima SKPAK pertama, maka nanti akan diusulkan untuk mendapatkan Japung pertama, angkatan pertama sebagai guru. Apabila dirasa tidak ada lagi pertanyaan, untuk saat ini kita akhiri dulu Zoom meeting ini. Apabila diperlukan kemudian hari, maka KCD akan menyediakan waktu untuk melaksanakan Zoom meeting lanjutan. Baik Bapak Ibu, atas kekurangan dari kami sebagai host ataupun narasumber, KCD 1 meminta maaf. Dengan mengucap hamdalah bersama-sama, mari kita akhiri, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri Zoom meeting ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak. Waalaikumsalam. Makasih Bu Nur. Makasih Pak Adrian. Makasih Bu Nida. Makasih Bu Nur. Makasih Bu Nur. Makasih Pak Adrian ya. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Makasih Bu Nur ya. Jangan lupa Bu Nur ya.